Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 dengan materi PPKN, yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat yang merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada nilai-nilai penting dalam mengambil keputusan bersama. Nilai yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama dengan tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapat yang logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga ada nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang terakhir atau nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Saat kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Berikut merupakan ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Ciri-ciri yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ciri-ciri yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri-ciri yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, selain ciri-ciri musyawarah, ada juga prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Prinsip yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Prinsip yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam atau yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada tata cara dan persyaratan musyawarah. Tata cara yang pertama adalah peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga,
ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya ada cara-cara mengeluarkan pendapat. Cara yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara harus cukup jelas. Selanjutnya ada sikap dalam musyawarah. Sikap yang pertama adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.